Muhammad dan janda-janda. Seperti kita ketahui bahwa Muhammad mempunyai sedemikian banyak istri dan untuk menghalau pembicaraan orang-orang non-muslim, maka kaum muslim sering diajarkan oleh para pakarnya untuk berkata bahwa sebenarnya Muhammad menikahi para wanita tersebut adalah untuk menolong para janda miskin korban peperangan. Dalam video ini kita akan membahas satu persatu istri Muhammad dan melihat apakah yang diklaim oleh kaum muslim tersebut benar atau tidak. Dalam series video tentang Muhammad dan seks kita sudah membahas 3 dari 13 orang istri Muhammad, yaitu Zainab, Maria dan Aisyah. Dan kita tahu bahwa alasan Muhammad untuk menikahi mereka bukanlah untuk menolong para janda miskin, namun benar-benar untuk memenuhi nafsunya. Kali ini kita akan membahas 14 orang yang pernah dinikahi Muhammad, 4 diantaranya diceraikan oleh Muhammad. Dimulai dari istri pertamanya Khadijah bin Khuwailid. Muhammad menikah dengan Khadijah di bulan Juli 595. Khadijah merupakan seorang janda dari 2 suami dan merupakan salah satu orang terkaya di Mekah, bisa dibilang sebagai milioner pada kala itu. Sedangkan Muhammad merupakan seorang pemuda yang miskin dan tidak punya apa-apa. Sebelumnya dia sudah mencoba melamar cinta pertamanya, Fahita atau Hani, yang merupakan anak pamannya sendiri Abu Talib. Namun lamarannya ditolak karena Muhammad miskin. Bahkan ketika Nafisa bin Umayyah yang menjadi makcomblang antara Muhammad dan Khadijah menanyakan Muhammad tentang mengapa Muhammad belum menikah, jawaban Muhammad adalah karena dia belum bisa membiayai sebuah keluarga. Saya kira tidak perlu dijelaskan lebih jauh mengapa Muhammad mau menikahi Khadijah yang jauh lebih tua. Bahkan Muhammad tidak boleh kawin selama Khadijah masih hidup. Tapi begitu Khadijah meninggal November tahun 619, maka Muhammad mengumbar nafsunya. Sauda bin Zama. Belum sampai 1 tahun kematian Khadijah, Muhammad menikah lagi dengan Sauda bin Zama pada bulan Mei tahun 620. Tidak diketahui apakah Muhammad menikahi Aisyah atau Sauda terlebih dahulu. Sauda bukanlah janda korban perang. Karena perang pertama tahun 624, Perang Badar, pada saat itu Sauda merupakan seorang penyamak kulit dan pembuat minyak wangi, sehingga dia mempunyai penghasilan yang cukup dan tidaklah miskin. Namun sebaliknya dengan Muhammad. Sepertinya pada saat itu kehidupan Muhammad cukup sulit, dikarenakan kekayaan yang ada telah habis dipakai dalam menghadapi blokade selama lebih dari 3 tahun berturut-turut. Sehingga bagi Sauda dia tidak dalam situasi ekonomi yang membutuhkan menikahi Muhammad, tapi sebaliknya Muhammad mendapatkan keuntungan ekonomi dari perkawinan ini. Hafsah bin Umar. Muhammad menikahi Hafsah di bulan Januari atau Februari 625. Hafsah adalah anak dari Umar yang merupakan orang terkaya dari suku Quraisy. Suami Hafsah pertama meninggal akibat luka dari perang di pertengahan tahun 624. Namun Hafsah, baik sebelum atau saat dan sesudah perkawinannya dengan suami pertamanya menggantungkan dirinya pada ayahnya. Dan Umar pun dapat dengan mudah menghidupi anak perempuannya itu. Sehingga Hafsah bukan dalam posisi ekonomi yang sulit sehingga harus menikah dengan Muhammad. Hafsah juga merupakan satu dari 4 wanita muslim yang bisa menulis. Kalau mau dia bisa bekerja untuk mencari uang. Bahkan sebaliknya kondisi Muhammad sangat mengenaskan. Di mana Aisyah mengeluh tidak pernah makan roti untuk 3 hari berturut-turut dan bahkan tidak mampu untuk menyalakan api selama sebulan penuh karena tidak punya apa-apa untuk dimasak melainkan hidup hanya makan buah kurma dan air. Dengan menikah dengan Muhammad, Hafsah harus menurunkan standar hidupnya. Bahkan Umar suatu ketika mengatakan kepada Hafsah untuk meminta uang bila Muhammad tidak mempunyai uang. Muhammad tidak menikahi Hafsah karena uang ayahnya.
karena Umar sudah mendukung Muhammad saat itu, dan juga bukan karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Hafsah karena Muhammad tidak mampu untuk memenuhinya. Zainab bin Khuzaimah. Suami Zainab, Ubaidah ibn al-Harith merupakan muslim pertama yang meninggal dalam peperangan, yaitu Perang Badar. Zainab seharusnya sudah boleh menikah dengan Muhammad akhir Juli tahun 624, namun ternyata Zainab tidak menikah dengan Muhammad sampai 7 bulan kemudian. Ini membuktikan bahwa dia mempunyai cukup uang untuk makan. Dan kisah-kisah Islam membuktikan hal ini. Zainab berasal dari keluarga kaya suku Hilal dan sepertinya keluarganya mempunyai uang yang cukup dan tidak pernah berhenti membantu Zainab. Sehingga faktor ekonomi bukanlah alasan mengapa Zainab menikahi Muhammad. Salamah bin Abi Umayyah. Salamah terlahir dalam keluarga mahum yang kaya dari suku Quraisy. Seperti juga Sauda, Salamah bekerja sebagai penyamah kulit. Setelah kematian suaminya, dia dilamar oleh Abu Bakar dan juga Umar, yang merupakan orang terkaya dari suku Quraisy, namun ditolaknya. Muhammad melamar Salamah sampai 3 kali sebelum akhirnya berhasil menikahi Salamah. Dari bukti ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa alasan ekonomi bukanlah alasan Salamah untuk menikah dengan Muhammad. Muhammad menikah dengan Salamah pada bulan April tahun 626. Raihanah bin Zaid. Untuk mengklaim bahwa Muhammad menikahi Raihanah karena dia miskin adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Raihanah datang dari suku Yahudi Quraiza. Suku ini dihancurkan Muhammad pada tahun 627 dan membunuh semua laki-laki dewasanya. Jadi jelas Raihanah menjadi janda karena kelakuan Muhammad dan dia juga menjadi miskin karena lagi-lagi kelakuan Muhammad. Muhammad menikah dengan Raihanah pada bulan Mei tahun 627. Setelah penaklukan suku Quraisy inilah Muhammad menjadi berkecukupan. Bila Muhammad benar-benar mau menolong janda miskin, mengapa dia hanya menikahi Raihanah? Mengapa janda-janda lainnya tidak dinikahinya? Juwairiyah bin al-Harith. Keadaan Juwairiyah hampir sama dengan keadaan Raihanah, di mana dia menjadi janda karena kaum muslim membuatnya menjadi janda, namun tidak menjadi miskin, karena hanya sebagian kecil dari kekayaannya dibawa oleh Muhammad. Bahkan ayahnya yang masih hidup pun bersedia menebus Juwairiyah. Muhammad menolak tebusan tersebut dan memberikan Juwairiyah pilihan untuk menikahinya atau menikahi pria muslim lainnya. Muhammad menikah dengan Juwairiyah pada bulan Maret tahun 628. Ramlah, Habibah bin Abi Sufyan. Suami Ramlah meninggal ketika mereka sedang berada di Abisinia, Ethiopia, di mana mereka mendapatkan perlindungan dari raja di sana setelah kaum muslim pindah. Bahkan ketika Muhammad menikah dengan Ramlah, raja memberikan 400 dinar sebagai mahar yang sebanding dengan sekitar 10 kali mahar yang seharusnya dibayarkan pada saat itu. Di Abisinia terdapat 4 orang janda muslim dan 2 diantaranya sudah tua dan miskin. Namun kenapa Muhammad hanya memilih Habibah untuk dinikahi? Muhammad menikah dengan Ramlah pada bulan Juli tahun 628. Safiyah bin Huyai. Safiyah sebelumnya merupakan seorang tawanan Muhammad dari perang di Khaybar. Lagi-lagi, dia menjadi janda karena Muhammad yang melakukannya. Dia menjadi miskin juga karena Muhammad telah merampok seluruh kekayaannya. Keluarga Muhammad, termasuk saudara-saudaranya juga hidup dengan nyaman seumur hidupnya dari hasil rampasan perang Khaybar. Ini membuktikan bahwa sebenarnya bukan Muhammad yang menghidupi Safiyah, tapi sebaliknya Safiyah yang menghidupi Muhammad. Muhammad menikah dengan Safiyah di bulan Juli 628. Maimunah bin al-Harith. Maimunah berasal dari keluarga kaya suku Hilal.
Dan setelah suaminya meninggal, Maimunah menjadi tamu di tempat kakaknya Lubabah yang menikah dengan Abbas ibn Abdul Muthalib, orang terkaya dari Banu Hasyim, dan merupakan paman dari Muhammad. Tidak diketahui mengapa Muhammad menikahi Maimunah, namun yang pasti bukan karena alasan ekonomi. Muhammad menikah dengan Maimunah di bulan Februari 629. Mulaikah bin Ka'ab. Tidak diketahui tentang latar belakang Mulaikah, sepertinya ayahnya merupakan pemimpin suatu suku kecil. Sepupu dari Mulaikah mencoba melamar, namun mereka lebih memilih Muhammad karena ketakutan mereka setelah melawan Muhammad sebelumnya. Pernikahan ini berakhir dengan perceraian setelah beberapa minggu. Jadi tidak mungkin alasannya adalah untuk menolong janda miskin. Muhammad menikah dengan Mulaikah di bulan Januari tahun 630. Fatimah bin al-Dahhak. Ayah Fatimah adalah ketua suku kecil, dan ketika menikah dengan Muhammad ayahnya masih hidup sehingga tidak mungkin Fatimah kala itu miskin. Perkawinan ini lagi-lagi berakhir dengan perceraian. Muhammad menikah dengan Fatimah di bulan Februari atau Maret tahun 630. Asma bin al-Numan. Asma adalah seorang putri yang kaya dari Yemen yang hidup dalam kemewahan selama hidupnya. Muhammad menikah dengan Asma di bulan Juli atau Juli 630. Amrah bin Yazid. Tidak diketahui banyak tentang Amrah, namun Muhammad menceraikannya 1 hari setelah pernikahannya. Muhammad menikah dengan Amrah di tahun 631. Pada tahun kelima Hijrah atau tahun 627 Masehi, Surat 33 ayat 52 diturunkan yang memerintahkan Muhammad untuk tidak menikah lagi. Namun dari fakta di atas, Muhammad tidak peduli dengan perintah Allah, dan terus saja menikahi banyak perempuan. Surat 33 ayat 52. Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Setelah melihat fakta-fakta di atas, maka kita bisa lihat bahwa sebenarnya alasan Muhammad menikahi para istrinya bukanlah karena hendak menolong para janda korban perang, namun untuk memenuhi hasrat seksnya yang bejat. Semua istri-istrinya yang dinikahi setelah Khadijah berumur rata-rata jauh di bawah Muhammad. Bahkan selain istri-istri yang dinikahinya, Muhammad masih mempunyai beberapa budak seks lainnya untuk memenuhi nafsu seksnya itu. Nabi seperti itukah yang diteladani oleh kaum muslim?